Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armawati Stambuk, R1B1190008 dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Saya akan membahas tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen ialah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini mampu menggerakkan gerak bumi, baik gerak benua ataupun gerak samudra. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan pada kerak bumi yang sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Tenaga endogen disebabkan dari sebuah energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari suatu pembusukan dan disintegrasi unsur radioaktif dan dari diferensiasi gravitasi dalam mantel. Beberapa proses endogen sangat penting dan berperan dalam evolusi bentuk tanah. Tenaga endogen ini meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. B. Macam-macam tenaga endogen. Tenaga endogen tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. 1. Tektonisme. Istilah tektonisme dikenal sebagai proses pergerakan di dalam bumi yang terjadi karena lipatan, patahan, pengangkatan pada struktur tanah. 2. Vulkanisme. Peristiwa yang berkaitan dengan proses keluarnya magma ke permukaan bumi dikenal sebagai vulkanisme. Biasanya terjadi di daerah gunung aktif yang mengalami erupsi. 3. Seisme. Guncangan yang terasa di permukaan bumi disebut sebagai gempa bumi atau seisme. Berawal dari satu fokus di dalam bumi yang kemudian getarannya merambat ke permukaan bumi. C. Dampak positif tenaga endogen. Kegiatan vulkanisme yang merupakan salah satu bentuk tenaga endogen mengakibatkan munculnya gunung berapi. Pada daerah-daerah tersebut biasanya memiliki tanah yang sangat subur, menghasilkan endapan abu vulkanik yang merupakan salah satu material penyubur tanah. Daerah ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain menghasilkan lahan yang subur, tenaga endogen juga memiliki peran yang membentuk beberapa daerah sebagai berikut. 1. Sumber tenaga listrik. Melalui uap panas yang dihasilkan dari pergerakan dan tenaga dari dalam bumi, listrik dapat dihasilkan dan dialirkan untuk penerangan masyarakat. Pemanfaatan uap panas bumi sudah dilakukan seperti yang ada di kawasan Dieng, Jawa Tengah. 2. Kawasan tada hujan. Di daerah-daerah yang subur dan dapat ditumbuhi pepohonan lebat, daerah tersebut merupakan kawasan untuk tangkapan air hujan dan menyimpan menjadi air tanah. Vegetasi tanaman-tanaman besar yang biasanya ditemukan di daerah pegunungan membuat sumber mata air tanah lebih banyak dan memiliki kualitas yang sangat bagus. 3. Sumber galian ekonomis. Tenaga dari dalam bumi menghasilkan beberapa bentuk permukaan bumi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya saja, untuk di sekitar gunung berapi yang memiliki karakteristik banyak batuan dan pasir, masyarakat dapat menambah hasil alam tersebut untuk sesuatu yang bernilai ekonomis. 4. Menyediakan habitat flora dan fauna. Proses dan aktivitas dari tenaga endogen membuat struktur permukaan bumi yang berbeda-beda. Hal tersebut juga memiliki pengaruh terhadap kekhasan dari flora dan fauna yang ada. 5. Media pendidikan dan hiburan. Tenaga endogen menciptakan banyak permukaan bumi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah menghasilkan bentuk permukaan seperti gunung api. Daerah tersebut bisa dijadikan sebagai sarana wisata dan pendidikan. Melalui laboratorium alam, peneliti dapat melakukan banyak penelitian dalam mengungkap hal-hal baru dalam dunia geologi dan hayati. D. Dampak negatif tenaga endogen. Tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen nyatanya juga bisa memberikan dampak buruk seperti beberapa hal berikut. 1. Gempa bumi. Tenaga dari dalam bumi ini adalah penyebab utama dari sebagian besar gempa bumi yang terjadi di dunia. Pergerakan lempeng bumi dapat memicu gempa bumi di permukaan daratan. Apabila pergerakan lempeng tersebut terjadi di dalam laut, akan lebih berbahaya karena bisa memicu gelombang tsunami yang dapat mencapai daratan.
2. Memicu erupsi gunung. Tenaga dari dalam bumi juga bisa menekan magma di dalam gunung aktif untuk berjalan keluar menuju permukaan yang dikenal sebagai erupsi. Pada saat erupsi, gunung harus berada dalam pengawasan badan mitigasi. Erupsi gunung dapat mengakibatkan beberapa hal buruk seperti merusak dan menghancurkan daerah di sekitarnya yang terkenal semburan awan panas atau aliran lahar. 3. Gerakan tanah. Pergerakan yang terjadi di dalam permukaan bumi dalam jarak yang dangkal dapat terasa hingga ke permukaan. Tenaga endogen dapat memicu pergerakan tanah, terutama di daerah lereng atau daerah-daerah dengan struktur tanah yang terjal. A. Pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat untuk merusak permukaan bumi yang sebelumnya telah terbentuk dari tenaga endogen. Sedangkan untuk tenaga dari eksogen, ini tersedia dari berbagai sumber yang nantinya bisa mengakibatkan sejumlah proses yang ada di bumi. B. Sumber tenaga eksogen. Pada umumnya, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber. Beberapa sumbernya diantaranya yaitu 1. Atmosfer. Sebagai contohnya adalah perubahan suhu dan juga angin. 2. Air yang berbentuk aliran air. Adanya siraman air hujan, adanya gelombang laut yang menghempas, adanya glacier, dan lain-lain. 3. Makhluk hidup yang berbentuk jasad relik. Sejumlah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan untuk contoh lain dari tenaga eksogen adalah adanya pengekisan pantai. C. Macam-macam tenaga eksogen. Beberapa jenis atau macam tenaga yang berasal dari bumi yaitu eksogen ini adalah 1. Pelapukan. Pelapukan adalah sebuah proses kehancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bagian-bagian yang paling kecil sehingga menjadi tanah. 2. Pengikisan. Pengikisan atau erosi merupakan sebuah proses kikisan yang terjadi di permukaan bumi oleh sejumlah media yang nantinya melibatkan sejumlah pengangkatan artikel batuan. 3. Pengendapan. Proses pengendapan ini adalah massa batuan atau material yang terbawa oleh beberapa komponen, baik air, angin, dan juga es. Contohnya adalah sedimentasi fluvial, sedimentasi elois, sedimentasi marine, tombolo, gosong, spit, beach, dan juga bar. 4. Amblesan. Amblesan merupakan sebuah perpindahan material maupun pergeseran tanah yang terjadi secara vertikal dan juga bergerak ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. D. Pengaruh tenaga eksogen terhadap kehidupan. 1. Pengaruh positif tenaga eksogen. Membentuk sebuah habitat baru setelah terjadinya proses pelapukan batuan dan juga dataran yang menjadi luas setelah terjadinya erosi. Adanya proses sedimentasi juga mampu menghadirkan delta yang cukup memberikan banyak manfaat, khususnya untuk para manusia. 2. Pengaruh negatif tenaga eksogen. A. Adanya pengurangan kesuburan tanah yang disebabkan oleh proses erosi tanah yang berlangsung terus-menerus. B. Adanya pendangkalan danau disebabkan oleh erosi yang membawa sejumlah material sehingga terkikis menuju ke daerah yang lebih rendah seperti danau dan juga rawa. Itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.